Episode ke-231. Sementara Kinmu muncul dari dalam sungai, seekor naga banjir raksasa berenang melewatinya lalu menyelam ke dasar. Itu adalah Raja Naga Banjir Surgawi. Pandangan Kinmu segera tertuju pada sebatang bambu yang masih menancap di dahinya dan berlumuran darah. Itu tongkat bambu kakek Blaine. Ia segera naik ke daratan. Tak lama kemudian naga Kilin tiba sambil membawa Ling Yixiu, Wulinger, dan Siung Xiang, diikuti belasan naga banjir. Mereka sengaja menjauh selama pertarungan antara Blaine dan Raja Naga Banjir Surgawi sehingga baru berani mendekat setelah semuanya usai. Wulinger baru sadar dari mabuknya. Dalam wujud rubah kecil, ia melompat ke bahu Kinmu. Namun begitu melihat naga banjir hijau tua melingkar di bahu satunya, bulunya langsung berdiri dan ekornya menegang karena ketakutan. "Linger, jangan takut," ujar Kinmu sambil tersenyum. "Dia naga banjir yang baru saja menjadi bawahanku, bahkan sudah berjasa besar." Kinmu lalu mencari Blaine. Tubuh lelaki tua itu penuh lumpur dan luka. Pakaiannya compang-camping, jelas menunjukkan betapa sengit pertarungannya melawan naga banjir yang telah mencapai tingkat dewa. Kinmu menoleh kepada Ling Yixiu dan Siung Xiang. "Kalian ingin melihat sesuatu yang menarik? Apa itu?" tanya mereka penasaran. Kinmu berdiri di tepi sungai lalu berteriak, "Dragon Rireng Safren, keluarlah!" Permukaan sungai langsung bergolak. Air menjulang tinggi sebelum seekor naga raksasa muncul perlahan. Tubuhnya sepanjang ratusan meter, sisiknya berkilau seperti permata. Sementara kumis panjangnya melambai ditiup angin. Pemandangan itu begitu megah hingga semua orang terdiam. Naga itu menundukkan kepala. "Apa perintah yang mulia?" Ling Yixiu, Siung Xiang, bahkan Blaine sama-sama tercengang. Kinmu menyilangkan tangan di dada dengan wajah bangga. "Tidak ada urusan penting. Aku hanya ingin memperkenalkanmu kepada mereka." Dragon Rireng Safren hampir tidak mampu menahan keinginan menampar Kinmu dengan satu cakar. Namun ia tetap menahan diri. Saat naga itu hendak kembali menyelam, Kinmu segera berkata, "Tunggu. Kau sudah berjanji mengajariku cara mengumpulkan urat naga dan memanfaatkan kekuatan True Dragon Lord." Naga itu pun berhenti. Kinmu menoleh kepada Blaine sambil tersenyum puas. "Bagaimana, kakek? Luar biasa," jawab Blaine sambil tersenyum. Namun, senyum Kinmu segera berubah lisik. Diam-diam ia mengeluarkan seruling emas dan memainkan teknik pengendalian naga. Seketika belasan naga banjir berbalik dan bersiap menyerang Blaine. Tetapi sebelum mereka bergerak, Blaine menjentikan jarinya. Kinmu langsung mengerang. 3 Divine Treasure miliknya kembali tersegel sehingga alunan seruling terhenti. Naga-naga banjir kehilangan perintah dan hanya saling berpandangan dengan bingung. "Moore," kata Blaine sambil menghela napas, "kau memang semakin pintar. Tapi mencoba menggunakan naga banjir untuk menangkapku masih terlalu naif." Ia menjentikan jarinya sekali lagi. Tali emas segera melilit tangan dan kaki Kinmu hingga ia jatuh ke tanah. Setiap generasi memang melahirkan jenius, tetapi pengalaman tetap lebih berharga. Jahe tua selalu lebih pedas. Wajah Kinmu menghitam. Ia baru hendak meminta Dragon Rireng Safren menyerang Blaine ketika Blaine menyumpal mulutnya dengan selembar kain. "Pernikahan tetap harus dilanjutkan," ujar Blaine tegas. "Anak ini harus segera menikah." Ia lalu berkata kepada Dragon Rireng Safren bahwa kami kembali ke Great Ruins melalui sungai. Masih ada 2 pengantin yang menunggu. Kalau semuanya berjalan lancar, kau juga kundang menghadiri pesta. Dragon Rireng Safren melirik Kinmu yang terus meronta. Setelah melihat pemuda itu akhirnya pasrah mengangguk, naga itu diam-diam merasa puas. "Licik sekali bocah ini. Syukurlah kali ini dia yang kena batunya." Ia membentangkan tubuhnya di atas sungai seperti sebuah pulau panjang. "Naiklah." Blaine membawa Kinmu ke atas punggung naga. Naga Kilin, para gadis, serta belasan naga banjir ikut naik. Dragon Rireng Safren hanya bisa menghela napas. Seluruh naga banjir yang dibesarkannya kini justru menjadi pengikut Kinmu. Andai waktu bisa diputar kembali, pikirnya getir. Seharusnya aku menampar bocah itu sampai mati saat pertama kali bertemu. Setelah perjalanan dimulai, Kinmu berhenti melawan. Blaine pun mencabut kain dari mulutnya, meski tali di kakinya masih tetap terpasang.
Silakan belajar dari Dragon Ring Saffron, kata Blaine. Kinmu tersenyum ramah. Kakek, aku hanya ingin belajar teknik urat naga dan membuat pil untuk memberi makan mereka. Kalaupun aku berniat kabur, apa mungkin aku bisa lolos darimu? Blaine mendengus. Ia membuka segel pada Spirit Embryo Divine Treasure Kinmu, tetapi tetap menyegel 5 Elements dan 6 Directions Divine Treasure miliknya. Ki di Spirit Embryo sudah cukup untuk belajar. Kinmu mengacungkan jempol. Seperti dugaan, orang tua memang selalu lebih berhati-hati. Blaine tertawa puas, berhenti merayuku dan segera belajar. Ling Yuxiu dan Xiong Xiang saling berpandangan. Cara keluarga di desa lansia penyandang cacat mendidik anak benar-benar jauh dari kata biasa. Selama perjalanan, Kinmu membuat pil roh untuk memberi makan naga-naga banjir. Naga Kilin ikut memakannya, tetapi merasa rasanya sangat aneh. Saat membelah pil itu, ia menemukan pil vitalitas ilahi elemen api tersembunyi di dalamnya. Cult Master, pil ini salah dibuat. Diam-diam ia membuang bagian dalam pil ke sungai dan hanya memakan kulit luarnya. Melihat itu, Kinmu meniup seruling emas. Seekor naga banjir hijau langsung mengejar naga Kilin hingga makhluk gemuk itu menjerit ketakutan dan tidak berani mengeluh lagi. Sambil terus berenang menuju Great Ruins, Dragon Ring Saffron mulai mengajarkan seluruh rahasia teknik pengendalian naga. Kitab yang sebelumnya diberikannya ternyata hanya berisi sebagian isi, sedangkan inti tekniknya baru diajarkan secara langsung. Kinmu mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Setelah menguasai seluruh teknik, ia bertanya tentang cara menggunakan kekuatan True Dragon Lord. Dragon Ring Saffron menjelaskan, True Dragon Lord sekarang hanyalah sebuah harta. Ia tak mungkin lagi berubah menjadi naga sejati. Namun jika ditempatkan di sarang naga, ia dapat menyerap naga ki. Orang yang menguasainya akan memperoleh keberuntungan naga dan menjadi True Dragon Lord yang baru. Lalu bagaimana cara merebut keberuntungan itu? Ada teknik khusus. Sayangnya aku tidak menguasainya. Yang ku tahu, sebagian teknik itu tertulis di sarang naga. Kinmu langsung teringat teknik 9 naga yang dipelajarinya dari Kaisar Yanfeng. Apakah itu teknik yang sama? Dragon Ring Saffron menggelang. Tidak, teknik itu hanya meminjam naga ki untuk berkultivasi, bukan merebut takdir naga. Ia kemudian menjelaskan bahwa tulisan pada True Dragon Lord dan sarang naga menggunakan bahasa naga kuno. Sebagian teknik perebutan takdir memang tercatat di sana, tetapi tidak lengkap. Kinmu langsung memahami maksudnya. Teknik yang utuh kemungkinan hanya bisa diperoleh jika cakram kaisar dan sarang naga digabungkan. Ia segera berkata, kalau begitu, ajari aku bahasa naga. Dragon Ring Saffron pun mengajarkan seluruh bahasa naga yang diketahuinya. Bahasa ini diwariskan melalui garis keturunan. Semakin murni darah seekor naga, semakin lengkap bahasa yang dikuasainya. Karena aku bukan naga sejati, masih banyak tulisan yang tidak ku mengerti. Kinmu menghafal setiap huruf dan pengucapannya. Tetapi bahasa naga jauh lebih rumit daripada bahasa manusia. Bentuk tulisannya tidak memiliki pola, sedangkan cara pengucapannya bahkan mustahil dilakukan dengan tenggorokan manusia. Meski begitu, setelah mengeluarkan cakram kaisar, ia mulai mampu memahami sebagian rune yang terukir di permukaannya. Sayangnya, masih banyak karakter yang tetap tidak bisa diterjemahkan. Tulisan-tulisan itu terus berubah, membuat kepalanya terasa pening. Ia akhirnya menutup mata dan bergumam. Sepertinya hanya naga sejati yang mampu memahami seluruh bahasa naga. Tapi di mana aku bisa menemukan naga sejati? Dragon Ring Saffron menjawab tenang. Ada seekor naga sejati di Great Ruins. Mata Kinmu langsung berbinar. Pada saat itu mereka sudah tiba di dekat Secret Water Space. Kecepatan Dragon Ring Saffron memang luar biasa. Dalam waktu setengah hari saja, mereka sudah mencapai perbatasan Great Ruins. Karena Secret Water Space dijaga pasukan Eternal Peace Empire, Kinmu meminta naga raksasa itu berhenti agar tidak menghancurkan kota saat lewat. Semua orang turun dari punggung naga dan memasuki Secret Water Space. Di sana, Feng Xian bersama para pengikut Heavenly Saint Cult telah menunggu. Kami memberi hormat kepada Cult Master. Kinmu tersenyum. Tidak perlu formalitas. Kita bermalam di sini dulu.
lalu besok melanjutkan perjalanan ke Great Ruins. Dupa Master Feng, tolong siapkan kamar untuk semua orang. Blaine memandang Feng Shiyun sambil tersenyum lebar. Gadis ini juga cukup baik. Siapkan jamuan makan. Malam ini, Cult Master kita akan mengadakan pernikahan lagi.